membaca basmalah. Dan yang tak lupa juga Bapak Ibu yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, mudah-mudahan selalu senantiasa dalam keberkahan sesuai tema Ramadan penuh berkah ya. Bahagiakan sesama, dukung dakwah dan fisabilillah. Ibu bahagia Ibu? Kedah bahagianya. Kamu sumping Ramadan mah kedah bahagia ya. Bulan penuh ampunan, belum bulan magfirah ya. Tidak ada di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan yang dimuliakan. Baik, karena waktu kita terbatas, insya Allah kita awali atau kita dengarkan terlebih dahulu bacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Yan Cahyadi. Kepada Al Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alhamdulillah Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sudah dibacakan Al-Quran ya, mudah-mudahan keberkahan bertambah kepada kita semua, khususnya kepada yang membacakan dan umumnya kepada kita yang mendengarkan dan menyimak. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Pelaksana Ramadan Penuh Berkah tahun 1446 Hijriah kepada Ustadz Asep Solihin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanif wa makana minal musyrikin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita semuanya bisa berkumpul bertepung lawung pamrok jauh patupang wajah dalam keadaan sehat ibu-ibu bapak semuanya. Mudah-mudahan sehat lahir batin, amin. Sehat fisik, sehat pesak, amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda tercinta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga terlimpah curah juga kepada keluarga, kerabat, sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, seluruh kaum muslimin. Mugi-mugi kalau beturang sadayangan miwah keluarga, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pembina Tarki Sertoko, yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Bapak Direktur LKP Tarki Ustaz Ade Hanafi, juga yang saya hormati pertama ya sekaligus menyampaikan selamat datang ahlan wa sahlan kepada Bapak Ketua RW 7 ya, Bapak Asep, sami-sami Asep Pak. Masya Allah. Abdi mah buat karena paguyuban Asep dunia Pak. Betul kata? Grup, enggak. Kene ulun nuyun. Beres di orang ulun. Alhamdulillah tiasa sumpi. Kemudian dan berikut juga Bapak Ketua RT-nya, Bapak Ketua RT 3, RT 3, RW 5, RT 5, RT 7 juga ya. Di 3 RT ya. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati Bapak Ketua DKM ya, Bapak Asmilan ya, serta Bapak Maskun, paling benar Bapak Maskun, paling Bapak Maskun, kemudian Bapak Biskun, hadir? Ada mirip namanya ini. Ya alhamdulillah ya. Serta para warga semuanya yang hadir di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin ya. Dan bersyukur kepada Allah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan seremonial RPB. Ada yang tahu tadi ibu-ibu RPB apa Bu? Ramadan penuh berkah. Masya Allah. Karena bisa jawab boleh pulang. Kehilas. Alhamdulillah ya, Ramadan penuh untuk berkah yang diselenggarakan oleh lembaga kami LKP Tarki sejak awal berdirinya ya. Sejak tahun 2010 ya, LKP Tarki hadir di tengah-tengah masyarakat ya. Tentu ini atas doa, support ya seluruh kaum muslimin, dan sekarang alhamdulillah kami hadir di sini sejak 2024 ya, sejak 2024, dan kegiatan RPB ini yang keberapa Bu ini Bu? Kedua Bu ya? Ya kedua. Mudah-mudahan Tarki tetap bisa membersamai semua warga di sini ya, bisa menjadi jalan kebaikan untuk warga di sini. Jadi kami sangat berharap kehadiran kami itu jangan sampai sering disebutkan oleh para aktivis dakwah wujuduhu ka'adamihi, adanya sama dengan biadanya ya. Mudah-mudahan keberadaan kami di sini aya manfaatna. Amin. Ya, aya karaosna. Sanes hungkul kahartos tapi karaos ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak semuanya terus bisa support terhadap keberadaan Tarki di sini. Jangan dianggap siapa-siapa. Sering-seringlah silaturahim main ke sini ya. Jangan segan gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan membawa keberkahan ya. Amin ya robbal. Selanjutnya kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama tentunya kepada rekan-rekan ya. Rekan-rekan semua para pengajar Tarki yang sudah bekerja keras ya. Bekerja keras hingga terlaksananya kegiatan ini ya. Sekaligus juga terima kasih kepada
para tokoh di sini, Bapak RW, ya, Bapak DKM, semua RT, semuanya ya yang mendoakan support kepada kami di sini ya. Dan tidak ada kalah penting, terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya kepada seluruh donatur ya, mulai dari MT Nurul Kolbi, PT DMS, kemudian KZ Digital Indonesia, kemudian Dewa Eka Prayoga Foundation, PT MMUI, MT Magviro, Basnas Provinsi Jawa Barat, Ikawati Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, ya, kemudian dari Dinas Perkebunan, PT Restu Ibu Mandiri, Klinik Mutiara Ciputra, ya. Jadi bapak ibu bapak kalau yang punya anak ingin di Hitan bisa ke sana ya. Salah satu dari donatur yang support kegiatan ini adalah Klinik Ciputra, kemudian juga Telkom MTTG Jabar, kemudian terakhir PT JNE yang support ya akan kegiatan ini. Mudah-mudahan mereka semuanya dimudahkan urusannya, ya, perusahaan-perusahaannya diberikan keberkahan dan tetap eksis di tengah ujian luar biasa sekarang ya, banyak ujiannya dirasakan oleh banyak perusahaan. Mudah-mudahan semua yang menjadi jalan kebaikan kegiatan ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan alhamdulillah kegiatan RPB ini ya, dana yang terkumpulnya dialokasikan untuk selain ibu bapak yang patut kami perhatikan, juga untuk sabilillah serta pembangunan serta pelunasan cicilan gedung ini Pak ya. Jadi gedung ini masih OTW nyicil. Jadi diharapkan di bulan yang berkah ini Bapak Ibu semuanya mendoakan tarki ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, dari 3 miliar ya yang harus kita penuhi ini ya, harus kita lunasi. Alhamdulillah sudah 2,3an ya, udah 2,3 miliaran yang sudah tertunaikan, tinggal 69 sekian lah, 690 juta ya, 690 juta sekian ya. Jadi mohon doanya, alhamdulillah ini kungeureuyeung Pak ya. Ini kungeureuyeung alhamdulillah dalam waktu 2-3 tahun bisa terkumpul 2,3 miliar dari jamaah, dari semua relasi kita ya. Mudah-mudahan satu saat, mudah-mudahan sih harapan dari Bapak Pembina, harapan tahun ini lunas gitu ya. Dari Bapak Pembina, Pak Koko sangat berharap tahun ini lunas. Dari yang hadir di sini, ibu-ibu yang solehah ini dan bapak-bapak yang soleh mendoakan lembaga tarki segera bisa lunas dan kita memiliki sertifikat wakaf nanti Pak ya. Mohon doanya dari semuanya. Barangkali itu bila panjang aja ya sambutannya. Yang jelas kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya ya. Mudah-mudahan di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan waktu hadir di sini dibalas sama Allah dengan yang lebih baik. Kami tidak bisa memberikan sesuai dengan harapan, tidak bisa memberikan lebih ya, selain ya berkeyakinan ya Allah yang bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf. Aku lupa ulah astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khair Ustaz Asep yang sudah menyambut kita ya. Tadi jangan ragu ya, jangan sungkan untuk datang ke tarki silaturahim, dan mohon doanya tadi terakhir untuk pembebasan dan pelunasan ya lahan dan rumah Quran tarki. Baik, selanjutnya mohon kesediaannya dari Bapak RW untuk memberikan sambutan. Silakan Bapak Asep Wahyu Amin, dipersilakan. Kubahaya sunnah atau Nabi kubahasa Indonesia. Dan Asep mau orang sunat nih. Sesama Asep. Campurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bismillah anu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa anu jadi serening kolbu tarate hate malati ati sangkan jadi pengemat awarna kedah ucap sareng diuruh alhamdulillah panundung rambut takabur anu pajejet dina angen sangkan jadi panu rasa-rasa nyesel geuleuh maneh nyapukeun riya sareng sum'ah anu pasoeng rah dina maneh sangkan ulah aya gumede anu sumare dina hate anu jadi panghalang jureletna teh Al-Qur'an kana mana ngarempeg tembusna cahaya kudus kana qalbu. Diberi kalima kali syahadat dua sumpah kahiji janji hamorek lancar lincik luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya hamu arek injing sila pinguk sinebah ka Gusti Allah ngajan dua kairaha keukeut kuku anteng manteng hamu arek monteng-monteng senajan rea anu montang. Keduana negatkeun diri wireh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta nu jadi utusanana anu jadi pola jadi ngade dalam pangabdian sarta wujud lahir jadi panutan anu iman anu jadi tutur selaku nggoning sumujud ke Maha Agung pola lampah dina papantunan hirup kakucuran madu kakecelakan menyang bodas bingah no taya tandingan naon margina kahiji di wewengkon simkuring teh tos ngadeg hiji lembaga pendidikan kursus pelatihan Al-Qur'an eta tarkib menjelaskan hiji-hiji tantos simkuring salaku sesepuh eta arojong bisa kamari oge Pak urusan jalan linggih kadutu PRW abdi teh periogi ka saksi akhir kahiji geus ya Pak langsung ditawis oge dipasihan KTP kode nomor KTP na naon bagi ngadu sekali ngadu pisan naon rupi pembangunan anu aya di wilayah RW 7 keagamaan sudah tantos simkuring ngadukung pisan ngarojong pisan tadi disebutkan ya naon ngadeg di dieu teh 2024 menurut simkuring mah da simkuring itu diulang terus 3 kali Pak di dieu teh terus 3 kali simkuring di dieu teh 3 atau 2 tahun 2 tahun simkuring di terus naon diulang di dieu teh harita nuju ku Ustaz Koko Komarudin berarti nya 2023 panginten Pak ya 2023 ngadeg di dieu teh ya rasanya maksudnya ya gitu. Anu terakhir panginten simkuring tetap ngarojo mudah-mudahan ieu lembaga tarki nu aya di wilayah RW 7 Rancaka Sumba teras sukses salamina pangrojong tim simkuring naon rupi anu ha jadi wagelan simkuring tantos anu janten luluhna rupina segitu Pak sambung saurti simkuring selaku sesepuh di Bapak RW panginten ngaturkeun jazakumullahu khairan katsir mugia Allah nu Maha Agung pawalas kasayan sadayana sing dibalas ku kasayan mang berbeda atur nuhun baru lengkap Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakumullah khair Pak RW, Pak Asep, Pak Ayu. Anu parantos ngadugikeun tadi support, alhamdulillah regreg tarki oge Pak. Aya support di warga dan nu dipimpin ku Bapak Asep gitu punten. Insyaallah aya waktos kirang langkung 30 menitan. Insyaallah urang gunakan waktosna kangge ngadamukeun tausiah. Insyaallah langsung didugikeun ku pangarsanya Bapak Ustadz Ade Hanafi. Ku kituna mangga ka Ustadz Ade dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatullahi wa salamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ningali wajah-wajahnya ibu tadi asal tararagang kieu nah lapar kita teh kumaha eta cenah. Itu aya senyum-senyumna gitu. Tararagang sararius gitu nya. Siga nu barada di setrap naon kumaha kitu ya ibu. Daramang sadayana. Alhamdulillah naon. Sehat alhamdulillah. Cicilan dona sadaya. Nah, teu aya cicilan alhamdulillah teh kitu mah nya. Hari cicilan sama tanka Allah atas lunas sigana moal lunas-lunasnya da urang mah terus we geuning ku Allah teh dipaparin nih nikmat syukur anu kadang hoream cenah model kitu nya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teu alim teu tiasa siga Pak RW kitu nya. Nyarios gitu malah panggeudana teh ngangosna abdi mah teu tiasa bisa. Aslina gitu nya. Jadi saya sampaikan insya Allah mungkin dengan bahasa yang mudah dimengerti, bahasa Indonesia, bahasa sinetron. Ibu-ibu yang menonton sinetron nya gaya nunggu bahasa Sunda sinetron nunggu bahasa Indonesia. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, ya tentu di sore hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul nih di tempat ini. Tahun yang lalu kita berkumpul di halaman yang mungkin ibu masih anu hadir tahun kemarin cik ayah, cik angkat tangannya atau cik ngacung. Alhamdulillah ini ararawet kebehnya ieu ketinggalan teh. Hampir sadayana area dina absennya katawis ararawet sadayana. Ararawet kolotna. Nya. Nya tasarapul tapi ku Allah dipasihan kene sehat jag-jag sararaum ibu-ibu. Tuh kan tinggalinya ku hebat-hebatna nih ibu-ibu. Masih bertanggung jawab untuk melaksanakan salah satu rukun yang mencirikan identitas kita seorang hamba Allah yang beriman. Kahijikan orang teh kedah naon rukun Islam teh cenah. Hijina naon si syahadat ya. 2 salat, 3 zakat, ari kaopat naon? Puasa tos puasa naon? Lain lebaran. Sudah tes puasa mah lebaran heula majarkeun teh cenanya. Ya alhamdulillah moga haji cenanya. Ibu-ibu sekalian, jadi rukun ini penting ya. Kalau
seorang muslim mukmin ngakunya cenah abdi beriman abdi Islam tapi teu ngalaksanakeun salah sawios rukunna, oh eta berarti gagal imannya. Sebab konsekuensi dari kita menyatakan diri asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bukan sekedar pengakuan yang Allah teh Gusti urang, Allah yang kita yakini imani sebagai Rob semesta alam, Rasulullah bukan sekedar kita akui sebagai panutan, tetapi benar-benar semuanya dilaksanakan dalam kehidupan. Allah memerintahkan aqimus sholat, tegakkan sholat mutlak, sholat teh wajib fardu harus dilaksanakan. Tong aya nu coceng, tong aya nu belang betong gitu ya. Lengkap teh sholatnya ibu-ibu. Sabaraha rakaat cik ari sadinten sawengi teh salat teh sabaraha 17 mun kitu wae ditanyakeun cenah kira aku cara bikin salat cenah kitu nya alhamdulillah 17 rakaat gitu ya. Nah ibu-ibu sekalian, jadi rukun Islam mutlak kita laksanakan, wajib sebagai seorang muslim mukmin. Tos haraji teu acan aya nu tos haji atosnya aya nu teu acan hoyong teu pisan tos ngadoa teu acan sabaraha kali ngadoana eta. Karena ibu-ibu sekalian, aduh ini luar biasa walaupun kita menjadi seorang muslim tapi ada apa namanya ya, kita rajin ke pengajian majelis taklim aya dapat ilmu, coba ilmu itu teh kalau direnungkan ternyata menjadi seorang muslim itu memang keren bu ya. Ibu harus bangga, bapak harus merasa senang menjadi seorang muslim. Ternyata beramal di dalam Islam itu teu hese. Ya. Salat 5 waktu hese tuh. Cek nu henteu. Cek nu tarama ngaruh hese nu teh cenah ngajarkeun teh. Ya. Nih, kenapa sebab begini katanya ada hadis mengatakan innamad dunya li arba'atin nafar. Ini supaya ibu-ibu ternyata walaupun orang teu sarua jeung batur tapi ternyata pahala mah bisa sarua jeung batur. Jeung batur nu mana anu hararebat. Sebab kata Nabi innamad dunya li arba'atin nafar, sesungguhnya dunia ini diperuntukkan bagi 4 tipe manusia. Gitu ya. Siapa saja yang 4 tipe manusia itu? 1. Abdin razaqahullahu malan wa ilman. Tipe yang pertama seorang hamba yang oleh Allah dikasih rizki berupa harta dan ilmu. Harta ayah hidup berlimpah gitu ya, karena Allah berikan hartanya. Menariknya lagi, ini orang seperti ini ternyata oleh Allah dikasih juga ilmu, dalam arti ilmu di sini yang mengantarkan menuju keimanan. Keimanan kepada Allah berarti sadar bahwa harta adalah titipan. Oleh karena itu berlimpahnya dengan harta dimanfaatkanlah untuk sarana ketakwaan, untuk menjalin silaturahim, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, bukan untuk kemaksiatan. Hadza bi afdalil manazil, katanya inilah manusia yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Syaratnya apa tadi ibu? Oleh Allah dikasih apa? Rizki berupa apa? Harta dan ilmu ya. Yang kedua, ini mah udah pasti derajatnya tinggi. Yang kedua, nah, yang kedua teh abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang oleh Allah dikasih rizki berupa ilmu tapi tidak hartanya. Walah kebutuhan sehari-hari hararese gitu ya, bisa dipenuhi secara rutin konsisten. Artinya pun kalaupun memang punya hartanya hanya cukuplah barangkali untuk memenuhi tuntutan yang paling mendasar dalam kehidupannya, menyambung hidup dari hari ke hari, bab harta. Nah, tapi orang ini oleh Allah dikasih ilmu yang menyadarkan untuk tetap bersyukur. Karena apa? Karena Allah masih saja memberinya support untuk terus hidup. Dengan ilmunya dia tetap beriman kepada Allah, dengan ilmunya dia tidak berburuk sangka kepada Allah, dengan ilmunya dia tetap bersyukur. Ketika ningali anu kahiji tadinya, anu dikasih ilmu dan harta, beramal dengan hartanya, ternyata orang ini berkata dalam hatinya, kalau sekiranya laukana limalan la amil temithla
fulanin, katanya sekiranya Allah beri aku harta sebagaimana orang tersebut, maka aku juga ingin beramal seperti orang tersebut. Kata Nabi, wa huwa shadiqun niyah, dan dia jujur dalam niatnya, fakana ajruhu masawun, maka di hadapan Allah pahala dua orang ini sama. Tuhnya ya Bu ya, paham nih Bu? Paham gak nih? Ya. Jadi jangan berkecil hati, ternyata pahala di hadapan Allah kita tuh bisa menyamai, bisa menandingi oleh mereka orang-orang yang mungkin bergelimang hidup dengan hartanya, tetapi mereka juga beriman kepada Allah, bisa umroh, bisa haji, bisa sedekah, bisa membantu orang-orang kesulitan. Urang atau tiasa tong borong-borong ini nggak bantu, perlu bantuan kadang-kadang misalnya begitu ya. Nah ternyata kalau melihat orang yang tong sisirikan, oh sana si gue tahu nih abang loba duitna, umroh deui, alih-alih begitu ibu mending oke ibu berdoa, ya Allah sekiranya abdi dipasihan rezeki siga ibu eta insyaallah abdi goyang umroh, langsung ibu dicatat pahala umrohnya. Ibu mah teu angkat tapi pahala mah tos dicatat ku Allah. Daripada siriknya sisirikan ka jalmi anu oleh Allah diberikan kelebihan, misalnya lebih baik kita bersyukur dan berdoa ingin seperti kebaikan orang tersebut, maka semua pahala-pahala yang ada pada orang tersebut juga Allah catatkan untuk kita. Gampang ternyata. Jadi jangan berkecil hati. Alah, orang sana pada iraha kasorang eta hajinya komo aya lamun daftar, eta kumaha aya ngadaftarkeun misalnya nungguan aya Yuswa saura ibu 75 nungguan 30 tahun deui geus siga naon atuh abdi ka hajina kan gitu ya. Nah jadi kalau begitu kira-kira dari sini apa yang harus kita garis bawahi, ibu jangan pernah berhenti dan bosan untuk berniat ya, berniat dan kemudian wujudkan niat itu dengan selalu berdoa ya. Ya Allah berikan jalan rezeki untuk bisa menyempurnakan syariatmu, melaksanakan salah satu rukun Islammu, untuk menunaikan ibadah haji. Tina doa eta tos dicatat jadi pahala haji yang sempurna. PT aya nu ngangkatkeun ibu haji ternyata itu sampai 10 sampai 700 kali lipat pahalana dicatat deui ku Allah. Eta teh lamun sudah jadi amalan, tapi can jadi amalan niat keneh ge tos dicatat pahala kebaikan yang sempurna tuh. Eta jadi seorang muslimah hebatna kitu. Kadang-kadang ini diremehkan, disepelekan. Jadi di Ramadan ini ya, Ramadan nih khususnya kita suka melihat orang-orang teh meni hebat ibadahnya bisa siga kitunya eta taraweh panjang nang ngadengna gitu, maca Quran bisa hataman sabaraha kali aya abdi kumaha deung teu tiasa gitu. Nah, kita selalu mengukur diri kita itu standarnya minimal, aibatul mah bisa. Kita mah gak bisa, udah gitu teh akhirnya kita tidak mau mengejar ketertinggalan, padahal niatan dengan kuat insyaallah Allah bantu. Ternyata di niat oge orang tos korea, padahal ini adalah amalan yang paling gampang, yang paling mudah, yang menjadikan pahalanya ternyata bisa menyamai orang-orang yang beramal. Ketika Allah masih tetap menahan kemampuannya diberikan kepada kita, tapi kita sudah berniat, kan pahalanya sama tadi kan gitu. Tipe yang ketiga nih, memang cilaka ya manya ibunya lain terutama ya maya adin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Tah ini mah dikasih oleh Allah hartanya, hidupnya memakmur, aman, nyaman, gemah ripah gitu. Pokoknya hidup senang, bahagia dengan harta kalau memang itu yang dijadikan andalan. Tapi saya nggak punya ilmu. Ternyata itu harta dipakai untuk apa? Bersenang-senang saja. Bahkan kesenangannya itu dengan cara bermaksiat. Gitunya. Melanggar aturan-aturan Allah. Maka kata Nabi, ini orang yang duduk pada posisi paling rendah katanya. Ya, ini orang sudah dikasih hartanya tapi tidak bersyukur kepada Allah, malah bermaksiat kepada Allah. Ini karena apa? Tidak dikasih ilmunya. Tapi yang lebih celaka lagi adalah yang keempat, udah mangga dikasih harta, teu aya ilmuan. Hasilnya bagaimana nih orang? Berangan-angan berharap sing hayang siga nu katilu, ingin berpoya-poya lamun boga duit loba cenah abdi mah hayang naon teh mencoba nya bermaksiat aja lah. Ya, hayang minum, hayang ka diskotik, hayang ieu, hayang pokoknya hayang teh kitu we. Bersenang-senang dengan dunianya. Ini yang lebih parah. Bahkan kata Nabi, baru aja niat seperti ini ternyata dicatat oleh Allah dosanya sarua jeung nu katilu eta cenah kitu. Dosanya sama, dianggap sama.
Eta mah cilaka kedua kali kan geus di dunia sangsara gitu ya. Di akhirat tapi pasti cilaka deui wae. Anu katilu di dunia sempat senang heula karena da loba hartana, walaupun di akhirat cilaka enggak ada baik-baiknya kalau satu untung di akhirat cilaka mah kan gitu ya. Yang kedua, ini ternyata mungkin di dunianya menderita tadi. Yang kedua, tapi ternyata punya niat yang jujur. Ternyata oleh Allah dikasih pahala yang sama dengan yang pertama, walaupun akhirnya yang pertama memang itu yang paling hebat. Gitu ya. Cuman di sini yang kita garis bawahi adalah jangan pernah remehkan ibu niat kebaikan. Ya. Niat kebaikan. Ya. Ibu-ibu tadi diminta oleh Ustaz Asep bisa mendukung Tarki untuk membebaskan pembebasan tanah di sini untuk tanah wakafnya. Ibu bisa, walaupun mungkin dengan harta mungkin tidak bisa. Doa tadi dimintanya. Jadi permohonan ini nanti jangan Ustaz Asep selesai tadi ya saya bu, ya insya Allah amin beres. Ibu pulang ke rumah jangan lupa teringat ada Tarki ini lembaga Al-Quran, mudah-mudahan bisa beri manfaat kepada kehidupan masyarakat. Doa ibu untuk kemaslahatan Tarki untuk kemaslahatan umat, insya Allah ngalir jeung manjang pahalana. Kan gitu sebenarnya. Nah itu ya bu ya. Nah ibu-ibu sekalian, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan sudah kita jalani hampir sekarang teh hari ke-18-nya sesuai dengan tanggalnya 18 Maret 18 Ramadan asa ngeunaheun ngapalkeun nantinya. Mata kayaknya teh sabaraha poe cenah puasa teh tinggal we tanggal cenah. Ngan anu bingung teh biasa nama eta tos sabaraha dinten saum teh teu bisa ngajawab tinggal we tanggal naon sebab belang betong puasana. Jadi teu apal abi geus puasa sabaraha poe gitu. Gitu ya. Nah, sudah kita kebiasaan apa saja yang sudah kita bangun selama Ramadan 18 hari berjalan ini, yang sisanya tinggal kurang lebih sekitar 12 hari ya. Karena ibu-ibu ini Ramadan terus berulang sesuai dengan usia kita yang udah 40-50, berarti orang terus 40 kali atau 70 kali berRamadannya. Oleh Allah terus kita disinggahkan dengan Ramadan, aya naon dia teh. Sebab aya anu saleh mah memang anu saleh kadang-kadang kalau sudah cukup amalnya ya, mudah-mudahan salah satu almarhum pembina kita yang tahun kemarin tampil di depan yang pakai kacamata tinggi yang ada guyonnya, ibu di tanggal 14 15 Syawal 14 Syawal ya kalau nggak salah 14 Syawal ibu ngantunkeun. Ada mungkin yang belum tahu ya, kita doakan semoga Allah terima iman Islam, amal-amalnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Kenapa? Sebab beliau itu yang terus membimbing kami, menjaga kami dan mensupport kami ya dari semua sisi, doanya, kesolehannya, kemudian kebaikan dari sisi hartanya teh. Urusan-urusan kami selalu dimudahkan oleh beliau. Bahkan di antara kami dulu diumrohkan oleh beliau, di antara kami juga disupport untuk bisa haji, bahkan kemudian disupport untuk bisa punya rumah bla bla dan sebagainya. Udah kebaikan yang tidak terhitung ibu. Saya hanya hakul yakin bahwa beliau sudah dicukupkan amalnya oleh Allah untuk menjadi jaminan memperoleh apa yang Allah janjikan, sehingga oleh Allah dipanggil duluan. Usianya mah baru 60 tahun. Ibu aya nu lakum tidinya aya sabaraha 65 tuh ya, terus lakum teh 2 bu atuh ngajar teh cenah batas lagi 63 nyunah teh nya nu hoyong pupus nyobari jeung nyunah sesuai cina contoh Nabi cerita berarti 63. Nah dina bab eta mah yang panjang wae urang teh sedih. Da eta mah rezeki nanya, rezeki usia mah rezeki dari Allah ya, hanya mungkin pastikan rezekinya adalah rezeki yang baik. Maksudnya rezeki yang baik itu sisa pertambahan umur itu akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita kalau dimanfaatkan untuk amal-amal baik begitu ya. Nah jadi almarhum namanya Bapak Insinyur Haji Hernawan Mahfud ya, kita doakan semoga Allah berikan ampunan kepada beliau dan Allah tempatkan di tempat yang Allah ridhoi ya, dan Allah balas setiap amal-amalnya. Yang kita hakul yakin insya Allah dari sisi kepribadian dan kesolehannya itu ya beliau adalah teladan kami, itu ibaratnya begitu.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kita berulang-ulang Ramadan. Beliau sudah tidak lagi diperjumpakan dengan Ramadan tahun ini, tidak bisa berkumpul. Kalau seandainya beliau masih ada, insya Allah hadir di tempat ini, gitu ya. Nah, kita yang berulang-ulang ini ada apa? Gitu. Mungkin persoalannya satu di antara dua. Yang pertama, bisa jadi amal-amal kita belum dipandang cukup oleh Allah. Ya, kita belum betul-betul bisa menemukan rahasia berRamadan. Ngan sahur puasa jeung puasa we bari jeung naon puasa teh loba kukulutusna, loba amak-amakanana, loba hasadna, loba ngagibahna sigana macam kitu nya. Di mah sanes dia Bu, habis segala macam itu. Ya. Nah, mungkin amal-amal kita belum cukup atau kita belum bisa memahami hakikat Ramadan atau mungkin sudah ya ibu-ibu gararutol kita ngaos sholat semua dijaga, sholat taraweh semuanya mungkin sudah. Oh, kalau itu datangnya Ramadan, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin liyutimma ni'matahu 'alaikum. Allah tidak hendak membuat kita sulit. Dan buktinya memang Ramadan itu memang sangat identik dengan kesulitan, penderitaan, ya, dengan keletihan, dengan kelelahan gitu, capek, ya. Kemudian tuntutan ibadah bukannya semakin berkurang, ada dispensasi, tapi kan berpuasa jadi minta dikurangi ibadah itu malah jadi lakung seueur ibadah teh. Dorongan-dorongan ibadah teh jadi hoyong segala dikerjakan. Ibu-ibu anu biasa di sasi selain Ramadan makan tara ka masjid tadarusan misalnya tehnya aya makan beri ka masjid di tabu sawah eta teh tadarusan teh subuhnya dugi tabu salapan tah name arui tos haratambu atas alhamdulillah. Ya artinya ibu menyibukkan diri dengan perkara-perkara seperti itu gara-gara Ramadan. Mungkin ada jenuhnya gitu, mungkin ada ya semakin semangatnya, tapi intinya adalah Allah tidak membuat kita sulit dengan semua perintah-perintahnya, tetapi Allah hanya ingin sekedar menyempurnakan nikmatnya kelak di akhirat agar semakin sempurna pahala-pahala kebaikan Allah berikan kepada kita. Nah, itulah hikmahnya Ramadan berulang-ulang. Ya. Tapi ibu-ibu ya, ada 7 kebiasaan Ramadan. 7 kebiasaan Ramadan yang harus terus dijaga ketika kita keluar Ramadan. 1, memang jelas judul utamanya puasa, gitu ya. Puasa. Ya. Puasa ini amalan yang yang ditarik oleh Allah langsung sebagai amalan puasa yang seakan-akan Allah membutuhkannya. Beda kalau amal-amal yang lain akan kembali kepada kita. Tapi kalau puasa Allah seperti illa saufa innahu li, kalau puasa itu adalah untukku, katanya. Seakan-akan Allah butuh, padahal Allah tidak pernah butuh. Klaim ini untuk menunjukkan betapa hebat mulainya puasa. Dari sisi apa kehebatannya? Pahala yang tidak terhingga. Dan menariknya lagi, ibu ibadah apapun, kita baca Quran, ngaji, sholat, semuanya itu ya ketika dibingkai dalam keadaan puasa terangkat derajat kemuliaannya itu ibadah-ibadah yang kita lakukan. Makanya tadi ya kita lebih lebih ingin memanfaatkan Ramadan kita itu dengan banyak beramal itu karena itu tadi. Tapi maaf saja, tawaran ini nggak akan berlaku kecuali bagi orang-orang yang beriman, orang yang percaya. Orang yang yakin dengan perintah Allah pasti membawa kebaikan, yang yakin dengan pahala janji Allah. Coba Bapak Ibu sekalian, ini pahala salat fajar. Tahu salat fajar Ibu kalau qabla subuh tehnya naon cenah pahala nate? Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Eta salat sakali coba pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Teh urang dilaksanakannya ketika puasa. Luar biasa. Bahkan ketika sudah jadi baru niat saja udah dicatat tuh sudah jadi amalan 10 sampai 700 kali lipat. Akhirnya dilakukan lagi puasa. Nah, jadi begitu mudahnya untuk memperoleh pahala dari Allah dengan amal-amal yang mungkin kecil dan sedikit. Nah, saya hanya ingin ngasih bagaimana cara cerdas kita memanfaatkan amalan-amalan di bulan puasa gitu ya. Tapi mudah ya. Mudah dilakukan, tinggal kahoyong nawe hungkul jeung kasadaranana
ya, karena ini amal bisa dikerjakan tanpa mengurangi waktu, tenaga, pikiran ibu-ibu sebenarnya, terutama waktu dan tenaga ya. Ini amal. Bagaimana supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik? Bagaimana Ramadan kita menjadi Ramadan yang pahalanya berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya, sampai betul-betul kita merasakan nikmatnya beramal di bulan Ramadan, sehingga oleh Allah dicukupkanlah kita urusan-urusan dunianya untuk segera dipanggil menyongsong janji Allah. Mending kita tetapi mending hoyong hirup teras. Satu untuk dipertemukan dengan Ramadan, yang kita ingin bertemu dengan Ramadan terus ya Bu ya. Nih, apa saja amalnya? Ada seorang yang sudah sepuh datang kepada Nabi. Inna syara'i al-Islam qad kathurat, katanya wahai Rasul. Ini teh kalau tidak salah sahnya teh Abu Dhar atau sahana duka hilap di sahabat teh ya. Sesungguhnya syariat Islam teh ternyata semakin terasa banyak, katanya maksudnya teh amal-amalan gitunya, amalan-amalan nu kedah teh ieu teh abis jeung muslim teh ani asa seueur pisan. Kalau dulu mungkin punya tenaga ketika muda, akhirnya sudah sepuh, sudah berusia begini, teu kageroh, teu katanagaan. Nah, maka kemudian sahabat ini bertanya kepada Nabi, perintahkan aku suatu amalan yang dengan amalan itu aku bisa mengimbangi semua amal-amal yang banyak itu, katanya ya. Nah, kemudian Nabi bersabda, la yazalu lisanaka rabban min dzikrillah, katanya. Hendaklah senantiasa lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah, zikir mengingat Allah. Nah, ini amalan yang paling mudah ibu-ibu. Ya, amal yang bisa kita lakukan di tengah-tengah pergerakan kita dalam melaksanakan aktivitas. Ya, ibu lagi lagi masak untuk sahur, kemudian nyusuhna muntamanya atana bisa sapuna, itu senantiasa hiasi dengan mengingat Allah, zikir kepada Allah dengan memanfaatkan dua keadaan. Pertama adalah zikir sababi. Naon sababi itu? Zikir dengan memanfaatkan sebab-sebabnya. Ya, contoh memanfaatkan sebab begini ibu ya. Ibu ketika kita akan minum, kita baca apa? Oke, bismillah. Mau makan? Bismillah dewa ya. Kita ilmunya ya. Tadi ada yang mencatat atau gimana? Ya. Tadi ada empat hamba yang diberikan keluangan harta dan ilmu, kemudian keluangan ilmunya saja, kemudian keluangan hartanya saja tapi dipakai maksiat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nomor satu ya tadi ya. Amin. Kalaupun tidak nomor satu, nomor dua. Jangan pilih nomor 3 dan 4. Ini bukan kampanye Bu ya. Ini kan tentang golongan tadi yang disebutkan oleh Ustaz Ade. Baik, alhamdulillah waktu juga sudah berada di penghujung acara. Mohon maaf kita waktunya terbatas dan kita tutup dengan doa, dan yang insya Allah yang akan memimpin doa kita, mudah-mudahan tadi yang disampaikan Ustaz Ade menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Minimal kita niat ya tadi Ustaz ya, niatkan dalam semua kebaikan begitu. Untuk menyempurnakan niat kita, mari kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh kepada Ustaz Koko. Dipersilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup pertemuan kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama di penghujung hari di bulan Ramadan tanggal 18 ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh hajat kita seluruhnya yang baik yang diridhoi Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jauhkan dari diri kita, keluarga besar kita, dari orang-orang yang kita cintai, yang kita kenal, perkara-perkara, urusan-urusan yang memang tidak semestinya hadir, yang membahayakan buat diri kita di dunia dan di akhirat. Yang terakhir tentunya mohon doa yang secara khusus terutama untuk almarhum Bapak Haji Muhammad Mahfud
beliau sudah mendahulukan semuanya. Semoga beliau di alam barzahnya mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan, dan tentunya senang karena kita di sore hari ini juga sedang melakukan insya Allah amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mobil khusus juga yang terakhir itu yaitu untuk tarki, kami berada di sini dalam waktu yang sementara saja, sebagaimana almarhum sudah mendahului kami. Tentu saya, Ustaz Ade, Ustaz Asep, dan Ustaz yang lainnya, pengurus ataupun teman-teman yang ada di sini tentu tidak selamanya. Suatu waktu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doakan lembaga ini terus berkelanjutan, meskipun mungkin, ya bukan mungkin ya, sudah pasti bukan kami lagi suatu saat yang mengelola lembaga ini. Tapi mudah-mudahan atas dorong doa semuanya, support semuanya, lembaga ini terus memberikan yang lebih baik, yang lebih banyak, yang lebih cepat, yang segalanya yang mudah-mudahan untuk kebaikan kita semua di dunia dan di akhirat. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin. Rabbana dhallalna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka khayra ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'ada minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa nakkihi minal khataaya wadh-dhunub kama yunqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar wa adkhilhu al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مرابطا إلا حفظته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullah khair Ustaz Koko yang sudah memimpin kita berdoa. Selanjutnya kita tutup, namun sebelum ditutup ada pengumuman terlebih dahulu. Jangan dulu beranjak pulang. Insya Allah ada
yang harus dibawa ke rumah ya. Dan untuk laporan mohon setelah menerima nanti ya langsung saja silakan panitia dibagikan. Nanti dipoto dulu sama-sama untuk laporan juga keperluan laporan dokumentasi kepada para donatur begitu. Simbolis dulu untuk Bapak silakan di depan dan Ibu satu di Ibu yang pakai baju putih silakan. Ya, Bapak dulu silakan. Mana? Simbolik kepada Bapak. Untuk Ustadz Ade di persilakan. Ini kamu dulu sini. Ya, simbolik dulu. Pak Jajan. Pak, kali ini ada Pak. Ini pakai ini. Jadi kamera. Ini foto. Salah kita Pak.